Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah pengajian Astafid yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini lebih kurang 21 Syawal atau 22 Syawal lebih kurang. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang untuk menjalankan salah satu bentuk taklif bumi ini adalah menuntut ilmu. Ada banyak orang yang menganggap untuk ilmu sudah selesai. Itulah bagian orang-orang yang belum memahami hakikat ilmu sendiri dan apa yang sebenarnya harus ditempuh oleh seorang muslim. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan segala bentuk akhlak dan juga sumber keilmuan yang paripurna, yang tidak ada gandingan berbanding dengan nabi-nabi yang lain, dan suku-suku di muka bumi adalah bangsa Quraisy lebih daripada yang lain yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung dan bahagialah kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun nabinya ummi, namun kita dituntut dengan Al-Quran yang menyuruh kita membaca, yang menyuruh kita untuk berikrar sedalam-dalam mungkin, karena itu bagian daripada hal yang penting dalam kehidupan beragama kita. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau, juga kepada ulama, baik ulama akademik maupun ulama akademik. Tentunya peranan mereka semua adalah menyambung lidah kepada Rasulullah SAW untuk memperjelas agama ke segenap umat manusia hatta kiamat kelak. Yang kita muliakan dan yang selalu kita doakan kesehatan kepada Abu Syekh Haji Hasan Al-Basri Hage, atau lebih ma'ruf kita panggil dengan Abu yang bisa Malakan. Selalu kita doakan beliau sehat, juga diberikan keberkahan dan juga manfaat untuk kita semua yang berada di masjid, dan juga bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan langsung radio 93,6 FM Aceh, dan juga yang mendengarkan langsung radio Baitul Rahman FM, dan juga yang mengikuti langsung live streaming channel YouTube Budi TV, dan juga yang mengikuti di rumah radio Q Aceh. Semoga semua jamaah yang berhadir ataupun jamaah yang tidak berhadir kita senantiasa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga tokoh Aceh dan juga Bapak Kakak Kemenang Aceh, yaitu Bapak DRS Tengku Haji Azhari FSI. Terima kasih Pak telah bersamai kami. Walaupun sedikit Pak, ini insya Allah akan hadir lagi, dan ini nyawa saja itu nyuruh aku dengan, walaupun dia nyuruh itu problem insya Allah. Yang kami hormati juga koordinator pengajian yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Ibu Haji Marwan atau Pak Uci, atau silakan apa nama dipanggil ya. Yang jelas beliau adalah salah satu koordinator yang terus-menerus untuk menghidupkan pengajian di Masjid Layani Rahman ini. Yang kami hormati juga segenap panitia yang bertugas malam ini, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, baik TV maupun jamaah sekalian. Semoga insya Allah kita semua ini dilindungi oleh Allah dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat waktu, kami memanggilkan kepada Bapak Kakak Kemenang Aceh DRS Tengku Haji Azhari FSI untuk memberikan kata-kata sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di rumah Allah ini, Masjid Raya Baitul Rahman, merangkam mengikuti pengajian
kajian sebagai kewajiban kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang kita muliakan bersama guru kita Abu dari Samalana, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan selalu bisa mengayomi, membimbing kita semua sehingga kita bisa memahami apa itu tauhid, apa itu fikih dan apa itu akhlak. Dan ketiga ilmu ini adalah kewajiban dan fardu yang harus kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan Abu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir di masjid ini. Mudah-mudahan peluang kita ini senantiasa mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu hanya sedikit menyampaikan syarat untuk kita semua atau himbauan bahwa menuntut ilmu tauhid, fikih dan tasawuf yang disingkat dengan tasawuf ini merupakan kewajiban dan fardu ain. Jadi fardu ain ini tidak boleh tidak, mesti. Maka saya mungkin dalam kesempatan ini baik yang langsung hadir atau mendengar di radio, agar supaya kita ini selalu bisa hadir dalam kesempatan bagaimana kondisinya, kita usahakan di setiap ada pengajian kita bisa hadir. Lebih-lebih di Masjid Raya Baitur Rahman ini, kita jauh-jauh dari Samalana hadir sini, maka keluarga besar Kota Banda Aceh yang benarkan mendengarkan informasi ini, kiranya kita usahakan waktu tidak lama, bisa mungkin sampai kita duduk 1 jam atau 1 jam setengah. Nanti aku menyampaikan wejangan-wejangan, pesan-pesan kita dengar yang bisa kita pahami atau yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung. Itu kelebihan mendengar langsung, beda dengan mendengar melalui radio atau melalui YouTube. Tapi untuk memperkuat kita tambahkan lagi nanti di YouTube dan sebagainya. Tapi hadir dalam majelis itu kita selalu akan mendapat rahmat dan mereka akan terus membentangkan ayatnya. Dan untuk dilihatnya wajib bagi kita dan perlu kita faham bahwa mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah sudah tua, masih muda, semuanya wajib. Apalagi singkat dengan tas tauhid. Jadi tauhid, tasawuf dan ilmu fikih. Terakhir, Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini, mari kita ada minimal untuk pertemuan berikutnya 1 orang 1. Kalau hadir di sini ada 100 misalnya, berarti ada pertemuan 2 pada 2 waktu. Jadi dakwah kita cenderung waktu yuk kita ngaji ikut pengajian di Masjid Raya, pengajian investasi. Mungkin itu saja. Jadi himbauannya untuk kita pahami bahwa keduanya adalah kewajiban. Karena untuk ilmu tauhid, tasawuf dan fikih adalah fardu ain. Mungkin yang nomor di sini Bu, mudah-mudahan Aceh secara keseluruhan akan selalu mendapatkan bimbingan dan arahan, terutama 3 ilmu ini yang melekat pada pribadi kita Muslim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aceh memberikan kata sambutan dan harapannya. Semoga para hadirin dan juga pemirsa di rumah senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Habib dan juga menyimak sampai selesai apa yang akan disampaikan oleh Abu Syekh Abdul Hasan Basri Hakim. Insyaallah akan berlangsung sebentar lagi. Insyaallah bagi pemirsa semua atau para jemaah boleh membuka kitab Fawaidul Mukhtar atau Al-Fawaid Al-Mukhtar di Sariqul Dhariqil Akhirah. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumais. Adalah kitab yang
terkait dengan ini dan beberapa hal yang terkait dengan untuk mendengarkan langsung apa isi ataupun hal-hal yang penting di dalam kita ini dan mendengarkan kepada bicara yang ada di depan kita. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa masyarakat. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana malamnya setelah kitanya melaksanakan puasa Ramadan dan berhari raya Idul Fitri, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulianya untuk kitanya melanjuti pengajian Tastafi sebagai mana biasa yang urunan kiat sebelum Ramadan katanya akhiri buat sementara. Selawat dan salim marilah sama-sama katanya sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para alam sahabat beliau sekalian yang hendaknya hormati dan muliakan para abu, para ulama yang berhadir, wabil khusus Bapak Kakamwil Kementerian Aceh, seluruh panitia masjid, pengurus Masjid Raya Baitur Rahman dan koordinator serta seluruh jajarannya untuk pengajian Tastafi di Masjid Raya Banda Acehnya, kaum mak dan kaum ayah serta tokoh masyarakat yang berhadir, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nyo pengajian malamnya kamu dagetat lo berakan anali materi, anali baca kitab langsung pertanyaan. Nyo malamnya lun membaca kitab itu yang dijelaskan oleh pengarang baik hadis Nabi atau cerita para sahabat, memandungnya juga pelajaran bagi kitanya dalam mengarungi bahtera hidup selama di dunia. Dalam masa lun menyampaikan materinya, drone fikir aja yang perlen yang pemukaran lun tu katanya baik habis materi baru nak fikir dan nak tunjuk nomor WA dia kirim maju yang nak pertanyaan dia kirim maju bak nomor ada kala hawa nomad mik kadang press tu dan pidato 2 minit. Yang pertama kitabnya membahas tentang kelebihan menuntut ilmu. Pakannya tacok. Karena akhir-akhirnya orang ditanya mau tapakat meratib cuma yang meratib punuh masjid ulak nyobut diretuh macam nak. Jadi nilai berkah berat hak jatuh. Kadi bedah nilai zikir, nilai tilawat dan pidato-pidato yang ada manfaat kadang
Karena ramai orang pidato berpegat jagok nak jaga katanya mahan tengah anak tu susah pun salah tak pegah habar tepat menan anak lucu anak jagok pergi tengok orang tak pegah jagok pergi rela jadi lu usahakan benar wapu nya yang membacanya hadis tapi menyempurle penjelasan tak coba jelaskan menyohana tak terjemah tentang bari hana lu baca li karena drone hana ikut ujian jadi daya payah nak baca na ibu bari tu buat ujian kai dong baca riwayat dari Abi Waqid Al-Laisi bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak tabahuatin duduk dalam masjid karena Nabi muda rumah mutamu masjid nyana lepas Madinah yang bak samping Raudah yang ke rumah Nabi dengan istrinya Aisyah. Jadi tinggal Nabi menyogejak masjid, buka pintu samping, debit dalam Raudah masuk. Nyo Nabi dalam masjid wanas ma'ah tetap na jamaah ramai serta Nabi. Tiba-tiba datang 3 orang, maka menghadap 2 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pergi yang satu lagi balik belakang di lehro ro jame 2 menghadap Rasul tiro gedebit gubo kun Abi Waqid Al-Laisi maka berdiri 2 orang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu daripada 2 yang kadang di sisi Nabi gekalan na lapang dalam jamaah yang dengar pelajaran daripada Nabi, maka duduk ia satu dalamnya lapang. Yang keduanya menyertai ikut lagi orang yang bak Nabi roji. Orang ketamang dalam jamaah hekalan na lapang diisi lapangnya baik geduk baik nenggala aju. Yang letak lapang itu idon duk berjauh-jauh di berarti hana dicok odoman daripada sahabat Nabi. 2 yang tamang gedang samping Nabi, yang tidak kalian na lapang itu kosong ya duk kenan. Adapun seorang yang lain hana lapang li duduk di belakang mereka itu jamaah. Yang kabih matau ke baru duduk ikut. Adapun yang ketiga balik belakang pulang tira gua. Maka tak kala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali disampaikan biasa Nabi yang disebut adalah wahyu yang datang. Nah wahyu yang bantren disampaikan ke surah dijelaskan. Nyoka selesai berkata Rasulullah, adakah tidak ulun berkhabar akan kamu tentang lehdo urung guna? Ditanya oleh Nabi, yang awak yang tru dudo lehdo napayah lu cerita badro-dro nyo. Ketika dijawab oleh sahabat, kamu ingin dengar posisi urang nyalhe pakiban. Adapun salah satu daripada mereka itu yang kembali kepada Allah, kekalan na lapang tidak diuke yang dikira urang wo kepada Allah, maka diterima urang yang oleh Allah. Karena Nabi kasyaf lebih daripada kasyaf para aulia apa yang terjadi netepu dan disampaikan kepada sahabat. Adapun yang kedua yang duk dedikat
hana lapang dia gitu ilikut ngenyan merasa malu daripada Allah, maka Allah pun merasa malu daripada orang tersebut. Dan ada pun yang lain yang kau berpaling ia daripada Allah, maka berpaling Allah daripadanya. Habis hadis. Kesimpulan getanya waktu tajak pada tempat pengajian dalam istilah kitabnya kun halqah ilmu yang datang laju dalam jamaah menyona yang kosong mahana dadu di lekatnya nyambe tahu nyaholom kena yang kata bawa hadis yang kedua gedegedi li Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, satu masalah yang gedegedi. Jikalau Nabi SAW masuk di satu tempat yang ada dua jamaah berkumpul, halqah menyebabkan dua belum lagi orang kena pajuh bumalun idih sabo ino sabo kalau lagi malamnya tabok lagi ana dua abo urinang kira tabokin cuma lun terima kasih tak kepada panitia masjid katruk lagi lun kau pegat tabing ke urinang nyan leh padu godruh ka nyokana alhamdulillah cuma tipu tu yang hana doa napa gitu dah alhamdulillah bandua di cerita kata pegah baik cuma awal hana dengar kadang si hana dengar dengar si hana dengar nyo alhamdulillah tabing kana urinang ada hana cadar aku pagi su anak suh pertama sampai gede baru jid isi saf kedua gede masalah li Umar bin Sumit Ahmad bin Umar bin Sumit menyo Nabi gejak pada sebuah tempat yang ada dua buah kelompok. Satu kelompok belajar ilmu dan mengajar manusia yang lain dan menjelaskan hukum tentang halal dan haram. Kelompok yang kedua menyebut sifat Nabi, berzanji, baca menyodino dia ulami punan yang cerita tentang sifat Nabi dan menyebutkan tentang kelahiran Nabi. Yang dua boh taboh mudiki nya bahasa Aceh mudiki maulid taboh kelompok mudiki taboh kelompok bed ya dilisun Nabi ila ail hal kata ini yang dekedi truk Nabi dekedi masalah no li Habib hau kedua Nabi langsung Habib Ahmad dijawab Nabi geduk kepada kelompok yang belajar mengajar manusia akan ilmu dan menyebutkan tentang hukum halal dan haram. Lagi ikut bah kelompok mendikir. Mendikir pegang sifat Nabi tak boleh kenang dia tu. Kenang dia pegang sifat Nabi nan bah orang ber gitu. Dan kelompok yang menyebut wasaf Nabi, kelahiran Nabi mencakup di atas ilmu yang dituntutkan. Geyu cila agama, katanya kita tupu kiban sifat Nabi semoga kita ikuti, kita contohi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini hana tak pelajari dabut kibang sifat Nabi kibang tak ikut getuntut sid walakin al ula auqat
Tetapi yang pertama, kelompok yang belajar dan mengajar lebih kuat untuk kita ikuti daripada kelompok yang berzikir. Follow. Yang kedua, yang kedua, Nabi SAW berat gembira dengan seseorang yang menghafal ia akan zubat. Zubatnya nadam bagian fikih, ya. Matan tubuh, matan zubat. Jadi nadam untuk mudah tahafaz hukum dipegang oleh ulama kitab fikih yang menadam masyair. Nabi senang tak kepada orang yang getim hafal matan zubat, misalnya roh lain atau bidang fikih, min rajulin yahfadul maulid, daripada orang yang hafal sejarah kelahiran Nabi, dengan tahafar Barzanji ataupun bukannya dia Ulamin. Enggak hafal dan negeri ada. Safinatun Najah, lebih galak Nabi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netamang masjid, maka melihat dia Nabi dua majlis. Salah satu daripada dua majlis berdoa mereka itu kepada Allah, dan gemar mereka itu kepada Allah, mendoa, meratib, berzikir. Satu kelompok. Kelompok yang lain belajar, mereka itu akan fiqh dan mengajar oleh mereka itu. Di kelompok yang kedua hukum-hukum fikih dan mengajar orang lain. Maka kekun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilan majlisin alal khair, bandua ke majlis meratib dan berdoa bigat, majlis meruno fikih dan mengajar gat. Ahaduhuma afdalu minal akhar, tapi salah satu daripada dua buah majlis lebih baik daripada yang lain. Gat berdua, tapi na yang lebih afdal. Adapun mereka itu yang berdoa kepada Allah, laki pun yang galak gemar kepada Allah, zikir, insya'a atahum, menyangka kehendak oleh Allah geberi pun yang belaki oleh orangnya, wa insya'a mana'ahu, dan jika Allah berkehendak hana gebi pun yang belaki oleh orangnya. Sabah kelompok tu yang buat dan semua buat. Adapun mereka itu kelompok yang kedua, maka belajar mereka itu dan mengajar akan orang-orang yang belum mempunyai ilmu. Haragat teman meruno dan purno orang lain. Wa innama bu'istu mu'alliman. Lun ke Nabi dikirim oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajar. Wa haula afdalu, orang belajar ilmu dan mengajar itu lebih baik karena sesuai dengan tujuan diutuskan Nabi. Karena di Nabi innama bu'istu diutamima, maka rimal akhlak, Nabi dikirim untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kepada umat. Kemudian al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris Nabi, yang diwarisi bukan harta tapi adalah metode belajar dan mengajar. Nabi kemudian oleh Pak Jibril kemudian Pak Loh Mahfuz.
Jadi lu fikir berkan totak dua Jibril dengan Allah Taala. Gesang ba Jibril pun yang perle kita duduk di ke Nabi rupanya cukup jauh. Nah tengok sejarah Mi'raj 70 tu hijab gelontruk kepada Sadratul Muntaha. Jibril gila kaidin Muhammad ilung etno batas lumpungan drone gede hanjit li angang tu nyau watenyan ubi tulu tu Jibril. Jadi dehtat kelebihan Nabi. Jadi Jibril gemeruno ba loh mahfuz hinan kam tulis buku yang perlu disampaikan kepada Nabi. Jak memper Nabi disampaikan Nabi, berarti Nabi belajar pada Jibril. Kemudian Nabi diajar pada sahabat, sahabat diajar kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in hingga terus kepada mutaqaddimin, mutaakhirin dan masa getanya. Jadi bu'istu mu'alliman fa'atahum hatta jalasa ma'ahum. Dari dua buah kelompok yang ratib dan berdoa, yang ber dan tunggu ber, Nabi gejak duk sajan jamaah yang ber dan tunggu ber. Kun Ka'bil Ahbar rahimahullah ta'ala, jikalau bahawa sungguh pahala tempat ber majalisil ilmi, kelompok duduk untuk belajar ilmu, nampak pahalanya bagi manusia. Sungguh membunuh mereka itu untuk merebut pahala tersebut, sehingga meninggalkan oleh tiap-tiap orang yang ada kegiatan akan kegiatannya, dan tiap orang yang mempunyai pasai akan pasainya. Allah nak kepada apa yang gebalah ke getanya ya bulan gepegah le Ka'bil Ahbar menya Allah kepada fahla orang ikut pengajian merpah mupoh-poh orang mengkarat ja ikut ber, sehingga pernah kegiatan ketinggal kedai-kedai gitu. Ini tanya kan Haji buka radio si betul. Nah pernah orang wet lampai rata kedai na tolong. Jadi alhamdulillah sih, tetapi lagi pegah le MC puno lebih semarak punya langsung. Jadi semangat katanya utama membarame. Nyo untung nato 200 katanya. Mana kakak eno kan. Tapi lu hana jadi masalah ya. Karena kalau janji lu dengan Allah Taala dan abun ke amanah kelun walid marhabang tugas hasanun selamana urung ber walau hanya tidro wajib tunggu dan menyona 4 jabut wajib jabut. Alhamdulillah dinotia hana palung ber li. Meninggai pun Tanjungan meninggai abu di belang tadi tak habis tak. Hai menyona yang tempo buat si tapi hang kerja. Nya aku tak bersalah. Nama gelap. Dah belum. Nya. Yang kelima. Yang kelima Anas bin Malik. Nagicok hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya hotot ke hello. Kena. Tidak orang getebir untuk bijak minta ilmu yang termasuk drone terbit dari rumah tujuan jakbun bahwa fi sabilillah orangnya kira berjuang pada jalan Allah. Jadi gelanto nejak Iran ya temon dendra nak perang AS dan Israel nejak betul betul fala sama ya ide ya ada kemati kan ini nak orang pernah mati dengan kan puya tu sama fala dikira berjuang pada jalan Allah
hatta yarji'a, sehingga gua jadi be gua juile kalau golong tu duduk le no nak le falala ke Nabi. Barang siapa datang akannya oleh mati, padahal dia sedang menuntut ilmu demi menghidupkan Islam. Agaknya dia buh majlis laganya, buh dajak bak daya taban yang tujuan untuk pudip Islam antara agaknya dan para nabi dalam surga tinggal sabuh tingkah. Yang ke kemudahan untuk mentapaknya Nabi. Itu lantai 5 surga yang paling tinggi 8 Firdaus. Yang kenal mentapak orang jabut tapi belum mati. Tapi bin poron gecoknya orang oleh Allah dalam posisi tengah tajabut yang tujuan untuk menghidupkan Islam yang mutapat dengan Nabi dalam surga. Kan Nabi kita yang penting Anbiya, para nabi-nabi yang lain. Barang siapa meninggal padahal sedang menuntut ilmu, iring pendamping oleh Allah, baginya akan orang lain yang diajar akannya dalam kuburnya. Meninggal tapi meninggal bak menuntut ilmu, na guru tengah gejuk tidur dalam kubur giu bet bak orangnya ila ay yab'athahullah aliman, sehingga dengan gebet dan kubur na guru gejuk oleh Allah gebangkit gaknya oleh Allah tergolong dalam kelompok orang yang alim. Pulang yang terakhir, ketika menyebut orang-orang yang saleh turunlah rahmat. Dan tiket tentang ke orang saleh itren rahmat daripada Allah ke kitanya. Fa kaifa bi mujalasatihim. Tiket tentang ke orang saleh turun rahmat, maka bagaimana dengan sekedudukan dengan mereka itu? Dadu atau meruno lebih lom berat daripada turun rahmat. Maka bagaimana alam dengan menyebut yang paling saleh bagi orang yang saleh. Yang orang saleh bahasa dunan, yang paling saleh dari orang yang saleh nanturi Rasul. Baik tanya na berarti jika Rasulullah kata jika orang-orang yang mulia, orang yang aulia, orang yang keramat. Nantang Nabi likut ni tapi lumpingat kan. Nabi datang mendum hana tak ke komen. Lagi hana ke komen pala sembahyang wajib. Yang lekan pala sembahyang sunat, tentang sembahyang wajib ni pala yang menanci ke Rasul hana tom cekat yang keramat. Kasar tentang hana yo ubiraya tulis. Wa kaifa bi dzikri aslahis salihin. Dum urung saleh biasa tersebut turun rahmat. Taduk dengan orang nyalam lebih lefahla. Bagaimana dengan menyebut orang yang aslahus salihin, yang paling saleh daripada orang-orang saleh. Dah orangnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Habis tugas long yang pun baca di yang kedua. Alhamdulillah ada pencerahan dari aku tentang bagaimana penting dan mencari ilmu. Tadi aku sudah memesankan sebelum mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis. Saya mikir tapi dari Ibnu belajar untuk mikir itu yang akan katanya. Semua sebelumnya kita mintakan kesediaan majlis salawat untuk membacakan beberapa salawat itu bersama. Izin sebentar, mohon dicatat kembali Quran. Mungkin ada yang di rumah ingin bertanya. 823 16 61 03 30. Nomor tadi ya diulang lagi
0823 16 01 0330. Silakan ditanyakan. Terima kasih. Silakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز
dengan salawat yang sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk diketahui, setelah kajian kita biasanya bisa ditonton langsung atau didengarkan langsung di radio. Bisa juga nanti dilihat di media cetak dan juga ada di media elektronik online. Bisa diakses dengan kata kunci malam ini ukuran tentang fadilah menuntut ilmu. Kemudian saya juga teringat hampir sama yang diceritakan oleh aku tadi tentang bagaimana fadilah menuntut ilmu. Yang mungkin ini ada kawan-kawan kita yang belajar di negeri Syam, di mana di Damaskus terkenal dengan sebuah kisah Syekh Al-Burhani rahimahullah. Beliau menceritakan ada 2 orang pemuda yang meninggal ketika pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Yang beliau tidak lain adalah satu penuntut ilmu, satu lagi ada abangnya yang membiayai adiknya menuntut ilmu. Keduanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga langsung disambut oleh malaikat. Padahal seorang penggali kubur itu bisa menyaksikan sebuah kisah yang luar biasa tersebut, dan akhirnya beliau juga meninggalkan pekerjaannya sebagai penggali kubur dan meninggalkan segala apa yang ada di sekitarnya. Pergilah beliau menuntut ilmu dan akhirnya beliau dikenal dengan seorang yang alim. Pada umur hampir 50 tahun beliau mulai kembali belajar kitab Jurumiyah dan segala ilmu alat, sampai akhirnya beliau dikenal dengan Syekh Abdul Rahman Al-Khaffar. Al-Khaffar di sini artinya adalah bukan dari kubur. Akhirnya beliau dikenal sampai sekarang adalah seorang yang menuntut ilmu di usia yang sudah lanjut, tapi akhirnya menjadi seorang ulama yang bersohor. Jadi rahmat Allah, jika di sini belum terlambat tentunya mencari ilmu. Bagaimana dikatakan tadi pentingnya menuntut ilmu, bagaimana bisa dalam kita ini tentang betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang sudah berhadir silahkan bertanya, utamakan dulu yang berkaitan dengan ini. Kalau tidak ada nanti baru saya baca sudah mulai ada yang masuk, tapi belum terkait dengan ini, terkait jual beli dan lain-lain. Kami silakan ada satu lagi, 2, ada lagi. Ya, kita silakan minta tolong. Ya, 3. Ini yang di depan dulu ya, karena di depan biasanya silakan. Jika bisa tidak terlalu panjang ya, langsung ini yang di depan dulu. Tidak terlalu panjang, langsung pada inti pertanyaan. Dipersilakan. Jangan lupa disebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari daerah Indonesia. Izin aku mohon pencerahan tentang kasus di masyarakat. Ada penceramah atau dai yang berkali-kali menurut laporan jemaah dan DKM bahwa untuk mendapatkan makrifat tidak mesti dengan menuntut ilmu. Mohon pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilanjut nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang dimuliakan, Alhamdulillah, Langgeng Muslidah dan Kota Janto. Pertanyaannya aku mungkin yang dimaksud dengan menuntut ilmu bagi para santri tidak ada. Tentang mau mungkin yang tahu sekarang itu menuntut ilmu dengan benar. Jadi apabila itu betul karena ada benar. Kemudian pertanyaannya dia dan semoga tidak tersebut turun dan tidak. Maka ada kesimbangan antara pahala dan dosa yang nanti dalam salat jamaah kita boleh kita lalai makanya menghambat pahala yang bukan terhadap ilmu dan sekian aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disesuaikan nama tadi? Serijal dari Janjo. Silakan ada yang belum silakan. Ini tolong Pak Ilmu. Ya.
Lupa disebutkan nama datanya. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia Abu Hurairah Bandung dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkan nama saya Tunggu Syahrir. Saya Santri Dayah Najmun Najah Al-Amiriyah Kaju. Ingin bertanya Abu, apa hukumnya mengadakan sholat Jumat yang tiada melengkapi syarat seperti tiada ahli Jumat 40 orang seumpama yang diadakan di penjara? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini hampir sama dengan nomornya 0121 bukan? Ini hampir sama ya. Sholat Jumat dan minggu silakan. Terima kasih. Ruh batinkan makrifah ana payah ber blo bok musabah yang teribene du huruf mupeng mentang tamita hanati kang tadu untuk berusaha na hadis kudusi hari yada anzil alaika rizqa urang ulama awai ana gebuk terjemah dengan bahasa Melayu, bahasa Aceh menggerak jarau ikut nyata rezeki makrifah Allah ada yang paling halu han memada dengan meratib tok golong lih darah mano junub golong kebere semayang golong tip syarat dan rukun. Bisakah sampai kepada tingkat makrifah menyenjang syariat tarikat hakikat makrifah yo baakhir di hidup nyanpih mutsotro. Maka dalam tarikat Naqsabandi oleh tu lewat hotel terbaca Fatihah dan suratul Ikhlas lahaga diyutawasul lihnan ya Allah dengan berkat urangnya pertama Rasulullah, kedua Syekh Bahauddin Naqsabandi yang po tarikat Naqsabandi ne petruk lon kepada makrifah drone baru tertawasul baru tamdoa kan berarti dengan tajak tuluknya katruk udahnya kepada tingkat makrifah golong dente naka mupluh ga tuluk mendapat nyan pemberian daripada Allah rubat tingkat makrifah pemberian daripada Allah dengan modal mendawamkan menetapkan ingat Allah dalam hati. Dan namanya tarikat Naqsabandi ada sebut li Allah dengan lidah dan kan tersebut dengan hati tak ingat dengan hati. Orang yang gatruk tingkatnya je berceramah, je berpegahaba, hati selalu ingat kepada Allah. Itanya buat salah yang nak dah baca Fatihah hati orang lain. Yang kedali macam hana mesti searah lidah dengan hati. Nya bukan lidah baca Fatihah inna ihdinas siratal mustaqim hati itu kepada kaitu hujun Honda kau kenal hujun yang ketanda ada git mubisah hati dengan lidah. Orang yang katruk tingkat ma'rifah mubisah jid hati dengan lidah tapi lidah disampaikan pula yang berpegang ke semua ke pidato ke bertubah hati lagi ijak jarum jim
Jim awal tapi jim ni naknya nama tek dia nya jim nang ka nya jarum jim ada kala jim nya naboh heno nali unan mayu ayun nan hati diingat Allah. Jadi tidak akan mungkin sampai kepada makrifah tanpa ilmu yang pokok ialah fikih. Tauhid ialah tauhid, fikih, tasawuf. Kan ber dan mengamalkan. Tamam tarikat. Ngepurno cara zikir dan ingat Allah dalam hati. Dengan berkat zikir, berkat bimbingan guru mungkin bisa sampai kepada tingkat makrifat. Ilmu yang berat dan ilmu orang yang gepubut lagi yang geperatif aja orang kata bab makrifat cukup lega. Meribaya ka orang tu ke makrifat hu bina murid kat ni. Ka makrifat tu. Nya tak perita rukun sembahyang Nabi tinggal. Dalam suci kalau mustahil untuk sampai kepada makrifat menyohana didasari oleh ilmu yang fardhu'in kemudian amaliyah yang mengarah kepada bisa tercapainya makrifat. Yang dua ilmu karena cuma haik gamal mandum. Tujuan kita minta ilmu untuk tak amal yang pokok ini teh yang dilarang teh yang wajib. Menyo masalah sunat yang kerana ketentuan menyo tak puput nafala haik tak puput hana dosa. Menyo perle tengah bula bonus ke bagi-bagi fala sembahyang sunat tak puput. Hana lau hana paksa kita untuk puput. Jadi kan begitu na ilmu 100% beramal laju tentu yang fardhu'in yang hak yang hanya tertinggal lagi. Hukum sembahyang Jumaat di penjara nyanjak pehek-pehek draw mentar yang gura na tengku yang kabul cik yang undang you baca pedubah tadi bab Jumaat dalam penjara. Jumaat hanasah. Gebek ketubah di tengkunya neng gedai mu sembahyang dalam 2 rakaat. Dalam pagi mendu. Mengampung menteng. Gampung kan penjara. Hantip urang peluk. Anjak pedang Jumaat. Wajib geja ho yang de azan. Azan kan di masjid di bineh gampung. Gampung yang sep urang kan kagak pedang Jumaat yang gede-gede gebang kan di masjid bak bineh gampung batas gampung de azan gampung yang hana sep urang gepega Jumaat urang je kena wajib kerja. Yang di kampung urang dalam penjara dia hanya tebit. Tekedi deh azan di luar penjara, bak masjid di luar penjara. Hanya tebit. Hana wajib. Jumaatnya kan bagi orang yang dalam tahanan uzur. Jamaah uzur. Yang jamaah ni pegawai dalam juga. Tabak hana syarat benar rumput perlu. Tapi menyon Jumaat orangnya uzur hana wajib Jumaat. Keput tak pedang. Efek daripada pedang menyokah hantar sembahyang Jumaat. Berarti urangnya hana sembahyang dulu. So tanggungjawab. Ilok kalau lumpagah. Anam dalih-dalih dulu. So yang pemimpin yang perintah pedang malamnya nak akan wil pada. Yang netah maju. Ne silek kelum pejit cit. Jit lonjak likut nanti. Tapi drone ikut dulu. Yang tamah lawan dia di kantor jenuh di kantor pi pegat Jumaat orang hana mustautin di kantornya orang merendau ada 6 pegawai pi gejak kerja hinoi bandar dan nang pensiun dan lain binah lain kan mustautin wajib Jumaat benar 40 orang yang mentanah iya bab haji
definisi mutanah iya kurung ujun ridho gelanda haminah lehinam mustautin menetap sementara mungkin istilah fikih hana wajib hana wajib udah mukim wajib ikut lagi uridayahnya mungkin wajib sembahyang Jumaat kan pedang nampung pedang wajib boleh mendirikan Jumaat yang berset syarat urung puluh mustautin baru jid. Adapun urung mukim yang ke mustautin menyokanam Jumaat yang berpedainan wajib hana pri urung daya hani tapi kamu daya tengah-tengah roti nak tahu pugol karena alasan nyamban Jumaat di penjara, Jumaat di kantung, papat lah menyenai mana dua kana yang kedua hana wajib dalam penjara urang hana bebas hanya tebit enggak nyan urun mustautin pat-pat dah hidup itu dok kenan oleh bebas tengah kagak wampung hantit syarat yang bahaya dia tanya tengku diundang jak berkhutbah hanya sembahyang dalam 2 rakaat sembahyang atas nya hana pura tengku jam templo ni kamu tengku menang hana rezeki lain rezeki hinan lah saya kan amplo kan hana tahu ka habis. Terima kasih Abu kepada tiga penanya. Kira itu masalah Jumat di penjara selesai. Buku yang di Jantor, tentu bentanya perlu untuk karate kamu nyoba buku. Tepatnya karena yang pokoknya adalah nanya babu. Kalau itu pokoknya akan terajun. Munafik, cuma karena berjawaban. Oke, terima kasih. Belum dari ikut kaum hawa pun kira-kira yang namanya kronologi lah. Nah, kira-kira silakan dua dari yang ini baru baca yang silakan ibu ada teroris. Tanya insyaallah aku selesai nanti mau ikut lewat 15 menit lah. Kalau kawai mau ikut oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia yang terhormat kawan-kawan Syekhuna Abu, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Abu dan keluarga. Amin. Ya, ini menyatakan orang pakai bongkar aja. Penting ya. Yang menurut kita, orang lain akan penting di majalah. Akibatnya dia apa? Silakan. Hanya sesuai dengan majelis yang tak terti, lebih ekor. Ya silakan. Yang pertama, Abu, tentang masalah ditanya wajib iman pada takdir Allah Taala, khairihi wa syarrihi. Jadi iman yang tak salah ulun yang hantim ya ulun dan tak betul ulun yang hantim ya ulun. Sebenarnya ini adalah takdir Allah Taala. Kemudian di mana letak wanita kaji, di mana letak keadilan Allah yang lebih itu seluruh ulun yang dan ulun lain yang ada. Karena menyonai bukan hanya di usahanya di Allah yang lebih, hanya lebih usahanya Allah harus usaha yang berarti artinya di Allah yang tidak benar yang dipahami. Jadi iman akidah ataupun itikad yang jerok, yang betul ya begini. Yang kedua, ini ada yang panas baju sedikit bayar tanya mesti karena pertanyaan kau yang anak jauh. Masalah puasa puasa. Jadi karena yang tua berhubungan intim dengan suami istri, dengan sunnah promo. Di saat wate berhubungan kamu coba uja bandingan sehingga bandingan udah dalam keadaan puasa. Jadi diurangkan
dalam kondisi lagi karena kamu menjaga kenapa gelap. Jadi dalam kondisinya kita mampu ke. Nah dikiranya darurat sehingga Allah itu mahmurah. Yang ketiga tasawuf bukan tentang tidaknya wajib tertulis ilmu tasawuf sebatas untuk cukup waktu enak. Terima kasih. Dulu kalau beli gimana? Bukan jamaah. Abdul Ghafur dari Kajiwo. Terima kasih. Kalau kira-kira tapi kaji borong adanya terpaksa kayak kata lainnya untuk mengenai izin itu baru lo baca. Karena izin itu langsung. Tak jawab ni ada. Salah satu daripada rukun iman antuk mina billahi kan takdir syarrihi wa khairihi minallahi ta'ala, takdir daripada Allah, tetapi kepada kitanya yang mukallaf pihak untuk memilih kan bulat hanya Allah takdir mandang Allah mentakdir lagi kehendak Allah tok kitanya hanya hak memilih yang unsur paksaan, tidak ada unsur paksaan daripada Allah. Allah gepejit surga, gepejit neraka untuk memilih ditanya tinggal yang hak adanya. Tapi berat hak tanya yang pilihnya kehendak Allah lah nya kamu mang debat tak jauh tu. Nan kaji ilai. Berarti Allah gebihak untuk memilih kegetanya. Roh tak pilih yang Allah gebi surga. Tapi surganya pun kan balasan amal. Tapi karunia. Tekedi tak pilih yang hanaga getanya disiksa. Allah tidak zalim tetapi keadilan. Nyan golong belahnya nalom nyan lempegah. Antuk dengar kadang tu lempegah dia lah. Nabil lamatan jauharah wa iyyusibna fa bi mahdil fadli wa iyyu'adzib fa bi mahdil adli. Allah memberi surga, memberi pembalasan bukan karena pahala amalan. Karena cukuplah orang ibadat hujung ke neraka. Pernah tak dengar Syekh Bal'am sisa kandra je gepa murid je jipa lawan dumna keramat. Tetapi karena surga nikmat itu pemberian Allah dengan namanya karunia. Tahu yang jahat anak payah tahu hari kafe aju 78 tahun kaummu mati dalam Islam bangsa dalam surga. Amalan berkutan nyana mengucap dua kalimat syahadat begitu selesai mengucap mati. Yang kecontoh penting. Berarti ada letak amalan merumpuk surga bukan hal yang wajib dari Allah tapi karunia. Menancit hana amalan masuk surga yang kadih-kadih menyana amalan mungkin karena amalan menyana lagi kafir masuk Islam meninggal masuk surga bang sabuk kan mukabalah amalan. Dikedi kitanya hanagat amalan keadil yang keadilan. Karena jid ba Allah ubena urang kubut dosa ke pemaaf ke pataulan surga. Tidak tok yang nangis siksa itu boleh dan yang deken adil Allah hanagat pemaaf mandum na getik mesti ro menteng kaji tapi menjaga pemaaf mandum nya hana adil. Nya lupa ceh li
Muridayah mantang bingung tu bak surah pulau ini. Hubungan intim dalam puasa Ramadan khusus tidak ada surah darurah. Kepu atanya no tekarak fajar, sedangkan malam 12 jam. Lu buka puasa bahkan sunat ngenyan dan buka puasa apa. Bahkan tu bak kenan. Punya kamu tan baik dia. Ngenyan aja buka puasa. Sunat dah. Di samping sunat dengan kurma, dengan air putih, nah sunat lam dengan bersetubuh. Jadi hana surah darurah. Cuma sempat dicabut karena yang kena kafarah pubat dengan jima. Yang ada purna lung turah habis sebab je lung. Dan lung je pegah, ladu je hang je pegah. Beda dengan lung. Yang jima bertemu dua khatan. Khatan kenal barut bak dakar uragam. Khatan urinang bak klis toris. Dia tiga farad urinang bahagian atas. Tempat masuk dakar bahagian bawah. Buitamang hasfah uragam berhabis sehingga setentang barut dakar uragam dengan pistoris urina. Itu surah bertemu dua khatan. Akan je dong kalau salah itu. Boleh mengkawin tepeh mentang kalau zaman noli. Bertemu tepat. Yang kerja lu surah je no. Bertemu dua khatan kan hanya kat tepeh mentang beidamang. Yang khatan kan udah parut bak dakar tanyo yang khatan tanyo khatan urinang bak klis toris ino ana kacang ikun. Le kacang pu le kacang tanah tu na. Menyon laganyan itamang baru jima. Hana truk laganyan itamang kan jima. Kai tamang laganyan ka getupu ibang tubuh getarai aju hana masalah. Nyan kenyo penting beut. Hai. Kenyo penting beut nyan surah beut. Dan nithat urang geteng surah ilo lonting. Karena ada yang hanggau teh lonting milu ladum getumbu korina kang je surah. Yang ke payah terdekat tamita tengkuina yang behe lagi behe lu je surah tapi kedro genan. Nyam yang ditarik aju wate azan nyan ge pumaah tapi hana getarik aju hana pu dipa mani wate ka getarik hana lantima. Nyan thang je ke darurah han je tathung apa. Nyo kan? Nyo ju. Tasawuf yang telah ke fardu'in karena dalam ilmu tasawufnya yang inti lam ati tanya nati fut bro nati fut ge nyan tabut tamurno teh yang gat teh yang bro tugas kitanya oleh ta turi yang bro ta pinah yang gat tak isi selesai nyan fardu'in nya perlu tepu bertinggilamnya belam untuk mengamalkan betul kepada tingkat makrifah jalur yang kena jino tarikat Naqsabandi. Dan sekira mudah urang ke aulia di Labuhan Haji meribe baklun hanatuk meribe mertuk santri dan wali santri yang tak putuluk kam tonton metiro long hanajut long ko aulia bahkan long mursyid ada menon pangkat lun mursyid tapi gaji hana pangkat ge ijazah li Abuya Jamaluddin wali sebagai mursyid mohon Abuya tarikat Naqsabandi berkembang karena di dayah kita orang meurang senang tat Abuya dan insyaallah katedeng dan di antara padu-padumro murid yang ikut le yang ka khalifah dan munafiz kuwaki mursyid hanya tidak baru jid tak percaya kalau jadi posisi mursyid mentang balun walaupun hana lung pakai terban seharusnya kapayah pakai terban bajai gamis haitun badal lu haitun menyom bajai gamis mentang tang kang lain macui lu hana galak menang cuma foto-foto lu ngawai rojeh jago long kurung turi serban mandu malang tu buat ino makanya pe lah banyak-banyak tawai bah mana yang gede
kami awak yang mana tu kaji yang menang hai. Terima kasih Abu. Untuk diketahui jemaah sekalian dari yang di rumah, kita hadir di Malaysia ulang ada Bapak Kanwil Kemenang Bapak Azhari. Terima kasih Pak, terima kasih bersama kita sampai di penghujung waktu. Juga terima kasih kepada pelantun sholawat di media jamaah baik yang di rumah maupun di mana-mana berada yang masih mendengarkan secara langsung kajian kita mulai ini. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya pilih. Yang pertama sekali ini saya anggap orangnya ada di sini. Mungkin apa beliau tulis atau apa, tapi tidak ditulis nama. Assalamualaikum Pak Bu. Ini Nazir Lantor Nomor 2. Untuk pernah berhubungan apakah ini istri mulai daripada pernikah baik anak maupun promo anak ajib di tempat tinggal dan juga anak dikira apapun itu kesah tak pasah yang lainnya yang satu atau betul yang pertanyaan tentang fardu kifayah dan fardu ain. Tidak tahu hukum pegawai nuklir ataupun hukum pegawai bom wajib hanya terkait senjata untuk memang dikhususkan untuk takawul ataupun untuk penyelamatan diri buat bom atau wajib terhadap itu. Ya. Bila memang tentang hukum kan dari nomor 26. Yang mulia, Abu saya ingin menanyakan, mohon penjelasan Abu. Banyak kejadian di kampung-kampung masalah dalam tiba-tiba ular-ularnya meninggal ya. Yang ingin kami tanyakan, apakah wajib dibayar oleh anaknya? Singkat padat. Terima kasih dari Maulidi Hajar. Oke, maaf kepada penanya dari jauh, tidak bisa saya baca semua karena tadi amanah dari sekian lalu kita usahakan tidak terlalu malam. Mungkin kami silakan. Terima kasih. Apabila lako ana dikira nafkah yang salah satu jalan kadir pasar, tetapi harus melalui hakim. Handir urinang langsung pasal suami walaupun katib syarat lapor tapi belum menikahkan bak KUA nyan masalah lah menikahkan nyan nak catatan bak KUA jak bak KUA tapi langsung pi susah melapor bak imum milih imum gubah laporan kepada KUA gehoi menyolako na di tempat gehoi nyo laporan dari purmoh lagenyo dronah dan kira nafkah nyohana kabutui nyo lagenyan baru ge pasah oleh hakim ge oleh hakim kalun pasah gata sebagai suami atas nama rumah gata hanjil langsung. Kemudian masalah pegat bom pegat nuklir untuk membela diri hanjil adanya diatur oleh negara, katanya orang bernegara, ada peraturan negara. Bila tak pegat bom, tikin mentang tamai periksa kan? Tikin talhab AKI yang tak kelala motor, parang, ni temung lewatnya itu. Karena belum tentu tak gunakan untuk membela diri kalau nanti merampok. Jadi hanjir. Nah, orang yang diberi izin menyoperlai mai rencung, mai peding, laki surat izin bak polisi yang berujud. Tinggal ilun nak tungkat yang nak mata dalam. Halun juk mai cakap hijau. Awaknya saya kata salah hijau aju. Sikin cap kerpu ada la motor tu. Kebetulan motor pakai le Abi Dahrul latanya nak tilang di daerah Hulim kai hijau. Yang sikin cap kerupu kamu dah kata minta yang asli yang diarak lomlo atau bertanya hino tak sah wajah mata kan wajah ini wajah bino tinggal mata mentang lagi saja sayang jadi hanjir jangankan bom nuklir parang sikin kami mentang menyahana
izin urang po pihak iaitu polisi anjir gala nyo gala pih menyo gala Aceh raktib tempat pengajian na urang tanyong tapi gala walaupun kamu peluh tahun gepajuh hasau tanah di urang gala yang nama hutang tetap payah bayar keputar jauh roji kan tak keung dikrek pengro nuh lum bayar janjan yang na buat sementara hana nepre tanah lemu ugero lu dari hasil tamu ugeronya dia tak titip tak tabung untuk bayar hutang nya sampai mati hanaglah hutang tetap payah bayar ke urang pajuh atau tanahnya menyo hana izin urang po tanah tetap harim enan dia lama sampai tengah riblan batil lah itu Nya lagi ikut PK keadaan. Iya. Ini urut namanya bukan PK. Kakak saya membaca itu PK. Assalamualaikum, semoga aku dan keluarga selalu diberi keberkahan dan kesehatan. Amin, amin. Bagaimana pendapat aku atau tanggapan aku tentang orang yang masih menuntut ilmu tapi ingin menikah muda? Dalam arti kata hidayah sudah lahir atau kakak hidup menanam ya lu baca yang dulu. Orang tersebut takut kalau orang tersebut tidak menikah nanti tidak mampu menahan nafsu. Alasan orang tersebut menikah muda selain mendapat sunnah juga agar terpelihara daripada zina. Bagaimana pendapat itu? Syukran. Semoga Abu beri tanggapan. Jadi yang pertama, yang selanjutnya tentang manjung juga penting. Baca dulu nak. Bolehkah pengantin wanita menjamakkan sholat waktu resepsi berlangsung? Kemudian Assalamualaikum Abu, enceran yang didebit dari zakat dengan tanpa intisar wande Allah aja. Mohon maafnya bahasa penanyanya agak mohon maaf melewatkan. Abu, bagaimana hukum pengusaha transfer tarik tunai ataupun konser? Sekarang ini banyak yang tepat aplikasi dana yang digunakan untuk judi online. Mohon maaf untuk yang lain dan pada ini sini. Terima kasih. Orang tinggal menuntut ilmu ingin kawin muda alangkah baik. Juga belum apa. Karena yang wajib tuntut kan ilmu fardu in. Mentrip hidayah tu 15 tahun yang kan di fardu in. Minta ilmu berjut semua berjut jauh hukum lagi belum jauh hukum. Yang kan fardu in, fardu kifayah. Asaina tak kau kecamatan Siro kaji. Kupulap ramai tak dan trip tak hidayah. Aku pegang pilih ilmu. Kacau aduh apa-apa. Jadi cukup senang lah. Tapi kawin lagi. Awak agam bah putra ikala laju thang batai ja thumbu kan iklim ha. Te ja thumbu iklim awal pada kedin pak kampung di Jalan Darah Baru Ibana Aceh. Irumah si kelam di kereta. Ibu kata roh nanda yang irumah si ibu alhamdulillah. Lagi lagu kecang lagi nyo. Prak-pru. Na yang karap kiamat be hari di mana karena amanah abun almarhum gekeun wa kamu yang haik kabut le bu haik ku fikir lu kadang hidayah trik kabut bu kau kamu kawin kamane aju bula kami tapeng bula ana kajuk badayah di hana malim ya kadang malim mana yang nyanban filsafat abun jamun alian berkaya menyambut tapeng jam kat kereh-kereh baik berkaya kepu diwangan yang trip ibu di pegadaiah ke bantuan karena tanya sumber hana apa hana tapeng pem menyana truk gero ilon tapi kat truk tinggalnya no di bunga na jamnya tapi
amplop kerah-kerah nan yang limong cik anak buku orang tak pelum yang berusin tu nyambang rezeki gatul oleh Allah. Jadi kawin muda tidak dilarang, tetapi sesudah ada ilmu farduin menyohan doa ibadat. Nyo ada masalah pengantin jamaah sembahyang tinggal lumita, tapi hak lumita hana merumpa. Yang nak merumpa selain dalam perantauan urung sakit. Urung sakit, kitanya sakit opname dah kelar di rumah menyota semayang waktu asar kan depi ya udara ji. Ha ita tun kenang ia mutatat. Nyan je tarik semayang asar dalam waktu lehu. Puna pakat takiyas teman. Hantabi lah. Hai pengantin banding nak sakit. Tenang ke gede. Yang kerja lontaran. Watemen urinang ni bagus. Dasta. Kapri semayang. Cuma sayang tu lekor malam tu. Hanta doa petimang ni namanya doa kan doa petimang. Kakahum adi cara nak yang na merumpak digabungkan dalam perantauan dia jamak karena sakit. Imamnya nakiah kira noh beroh lu nabi. Nyak kegero urina pengantinnya menyolintu cik hana masalah kan dia datuk laju bajajah dia bajaj adat Aceh nyorina letak na miakap na miongkap macam-macam tu. Kadang-kadang dia kehalangan teruk ia semayang letak halangan yang kecil gat pengantin lagi jamun baik berat menghias bu mudah ke pinah hotel teruk hotel semayang ya tarik tunai hantam tu long dapat bank kiban tarik tunai. Maksudnya sekarang aku digunakan keyakinan jalan yang dari tunai dan setor tunai, tapi untuk judi online. Jadi langsung kena terkait dengan hukum yang urusnya bersalah karena wilayah ini urus lo untuk judi. Nak kita dalam bantu mat. Itanya tak bayar online tarik tunai yang ke urung main judi. Nyok kata tu tapi tak pura-pura nak tu solusi na tapi baik tu tiap na tu nya lain nyok kata tu ganyan main judi tarik tunai pe melalui kita nyan bantu maksiat man ana ala maksiatin fa huwa syarikullah. Orang bantu maksiat berkongsi sama dengan orang berbuat maksiat tentang dosa. 30 minit dia tamah lo. Segalanya memberitahukan pengumuman dari koordinator pengajian perlu dicatat bahwa sebenarnya akan mengadakan pengajian kembali di bulan Mei mendatang tanggal 15 tahun 2026. Betul kan? Komisi kan? Tanggal 15 kan? Ya. Maka dulu lain tidak? Ya, ingat tanggal berapa? Tanggal 15. Yang kedua, usahakan ke depan kitanya bawai aja. Karena aku barangkali sudah menjamak sholat, kitanya tak usahakan sholat di sini. Karena biasanya aku tepat waktu kecuali dengan aku syar'i yang bisa dihindari. Menjawab kan dari kita banyak, kita morong-morong pertanyaan kan? Menjawab kita morong ni kan tak tu. Yo ramai waktu orang ini ramai tu kan. Buru-buru pertanyaan kan? Yang sekarang ada tahu tu, bangga penting tu. Baik, terus lagi pertanyaan. Mohon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri penjelasan tentang salawat dan ikhtilaf yang diharamkan. Terima kasih ya. Lanjutan izin Abu berkenan menyampaikan tadi tentang menuntut ilmu yang dianggap fisabilillah. Apakah santri atau orang berilmu yang mengajar termasuk dalam asnaf menerima zakat atas
atas nama Ibnu Sabil. Nyurutnya berada tak. Kalau berdua tanya pada saya tahu dijawab. Jadi lu baca nanti mau wahai Ibu Namda Ibu. Assalamualaikum Ibu. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ibu, jika kita sedang musafir di hari Jumat dan sudah terlanjur ikut Jumat bersama orang mukim, namun ternyata misalnya Jumatnya atau khutbahnya tidak sah, apakah sholat ada zuhur boleh kita asar lalu dilanjut jamak serta asar sholat asar lanjut, dan apakah boleh ada zuhur ini dibawa ke asar yaitu jamak akhir? Jika boleh, apakah boleh dikasar sholat zuhurnya? Mohon penjelasan lagi. Habis. Terima kasih. Khalwat di satu tempat tidak agam tidak inang yang bukan mahram, yang sah kawin, tidak ragam tidak inang di sebuah tempat yang hanya dihurung kalen dua ge sah kawin yang khalwat menyo ikhtilaf yang kentirau rame tapi kami jampu lawak, karena seharusnya menurut tuntutan agama kita lagi nyo rinang tempat tempat uragam tempat tempat menyokam lawak uragam na rinang na duenan kebiasaan bak pesta nyo cobalah bak pesta pun tak hindari bengkleh prasmanan urinang dan uragam, dan yang mungkin jalan tamung pun berbengkleh bagi abah darurat lain. Sabilillah yang dalam hadis buno fahla orang meninggal bang menuntut ilmu lagi orang mau perang sabilillah, iaitu perang kafir, mungkin syahid akhirat. Syahid akhirat beda dengan syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat khusus dalam peperangan dengan kafir, tujuan meninggikan kalimah Allah ataupun agama Allah, bu mati dalam saf peperangan yang hana temano hana pegafan balut dengan pakaian yang na badan hana sembayang lelok tanam maju menyahid dunia kamu kenyan lembaga siaju han bengen syahid yang kali barakau likut syahid dunia syahid yang kali barakau likut atai geng tirodo kemai syahid ni pula nya hana nunggu nya menyohanai temano hanai pegafan mandum dosa nampung lah benang buang betul ya mati lang komplit ditunggu tanya kan syahid ke hana dunia hana akhiratan mi semayang tan ho syahid syahid akhirat nya lagi urang mati bang menuntut ilmu, hukum dunia lagi biasa semano pegafan semayang dan nom fahla akhirat lebih lagi urang mati dalam saf peperangan. Ibnu Sabil praktek lang kampung mandum salah dino senef Ibnu Sabil gejuk kepada urang jabut dan urang jaikula salah tau yang pubut deket gop payah baju lain ngelenyan enggaknya dosa payah taubat yang betul. Nah orang kena berangkat dari kampung kena jak bak saboh tujuan musafir yang tidak maksiat hana ongkos laki bak urang buat jaket lun jak merantau tujuan hana maksiat tahu anu bidayah tahu anu bak sekolah jak silaturahmi dengan saudara ongkos hana yang saboh
Yang kedua, urang dalam perjalanan habis hengkoi. Hanangan sambung li bak tujuan. Di tempat habisnya tengah gua jaka. Nyan je jak laki. Hak Ibnu Sabil. Hana lain lagi. Yang be draw nemu di kampung karena hana sotung susah. Nampung. Hana urang tuang hak Ibnu Sabil di kampung nyan. Awak ajak buat nak juk peng liah. Awak kuliah lebih le. Kerana tanya ni ke anak jak buat kan? Le ke anak sekolah kan? Hai long nanti dalam sekolah ni long dicok kedoktoran 10 juta 10 bulan. Yang buat kadang 5 juta. Hana tak lepeng, hana tak le berlepeng ni. Puasa-puasa geroi ni. Ya. Menyo na peng untuk ijak mentang na hang dicok. Pulau kadang-kadang tirai ijaknya ongkosna dan set si bulu baju dan tak kirim lain anjirnya. Jadi draw dengku imum dengku ruci 2 28 dekedi hana senef Ibnu Sabil dengan pembek dosa. Hana payah pegat. Wa ila ma yujadu minhum lam tandekeri. You bagi deket kepada 8 bosone menyona mandum ka alhamdulillah menyana bebeyana. Maka rata-rata jino fakir miskin yang na tip-tip kampung menyona amel dan urang mutang menyona betat katanya tu. Oh tunggu imum betat tanya mbak urang kampung so nam tambah mandum nam utang tu. Tapi menyebutui nam utang lain macam nyo kam cabang lain bagi tu. Dia utang peribadi nya menyebut hanagan bayar je cok. Nah utang tiga manggang wakido anak ngambil dia cok baca ke yang pegalung-pegal bumi yang gue umum tu. Yang kedua mutang untuk mendamai urang mau pakai menyatajuk peng item mendamai gemutang tu kan prank draw gejo gemutang ya juk kenan yang dia cok buh kaya bogatin. Nah urang mutang untuk kepentingan umum masjid melasa daya yang khilaf. Pendapat muktamad menyona penroh je cok hak garim. Pendapat lain je. Tanya kena naju benda. Karena tak tanggung. Musafir hari Jumaat cukup berbaloi-baloi pertanyaan mula. Yang dari supir apa? Urang musafir urang Jumaat menyok berangkat dalam tubuh hana wajib Jumaat. Belum tubuh. Golong tubuh getebit batas kampung. Ada kala batas kecamatan nyampi tapi long hai tem yakin lah. Kecamatan kita cok tubuh. Golong tubuh ganyan ka getebit batas kecamatan. Berarti musafir golong tubuh nya hana wajib Jumaat. Tapi berhabis lagi kan. Menyoka tubuh baru getebit daripada batas kampung nyan merantau harim baru hana harim nalang atiga nyan merumpok Jumaat bakrat jino sang hana mungkin besar kemungkinan merumpok karena rata daerah hana masjid bagi jalan kan cuma tak ada hana tak ada. Cuma nak cumanya tak ada long purah lucu. Lonja barat selatan. Perlebek tri kerana yang wajib semayang ke khutbah. Yang wajib semayang khutbah kan urusan khatib kan. Urusan urang yang jamaah perlu tengok kan semayang yang wajib kan nak wajib dengar khutbah. Katro bak sebuah tempat kadengar le. Mentang kencang yang trip mentang. Menyo kalimah suara kaitron yang karap jalan hingga nam tu menumpah karena barat selatan jarang masjid. Nah pernah pray juga tapi sang hana dosa sahabat nak cita-cita semaya. Jadi musafir le fajar nyana taharap berumpuk Jumaat berjalan atau bak tempat tujuan hana harum. Tapi berumpuk semayang tapi tekedi lagi bunuh awak tak sama tak saya kulam yang sang Allah Ta'ala anak tak bengang urang ajak rumah sekali kita nyo nak rencana jadi jadi ilmu
Tekedi kagak semayang bak tempat yang hansip syarat Jumaat. Nyom dengar begat. Tekedi tak pedang Jumaat ternyata hansip syarat tak cok aju ke hansip urang. Nyampe tersemayang leho aju pu tersemayang Jumaat. Dalam kitab fikih kepegah karena na pendapat dia kurang daripada 40. Na pendapat 12 dro je semayang Jumaat. Dan semayang Jumaat je kadang-kadang diterima oleh Allah Taala kurang 2 dro leh dro tanya. Tengah tam dawang Allah Taala bahkan Nabi rojih 12 dro tinggal urang lain kai itibit ke berubah laju hana semayang leho. Untuk ihtiyat, mana ihtiyat nak pasti semayang leho. Yang urang mukim 2 rakaat. Itanya musafir kau balik. Urang mukim dan mustautin perut pada semayang leho le semayang Jumaat. Itanya jid 2 tapi bet ikut jamaah awaknya. Urang kasar hanya ikut urang semayang tamam. Urang semayang perut hina itanya musafir dan rencana kasar hanya ikut semayang 2 rakaat gitu bagi jamaah lain menyenangkan tu sampai musafir pulang mana gebar semayang leho kedih lawate asar je genuk semayang leho karena syarat Jumaat puno hansib inan hanan semayang laju karena agaknya musafir ke jamaah kedih semayang lawate asar kan mujamak menteng kasar-kasar je kabeh gah ubina yang je kat ruah mendung kabeh betul ya. Terima kasih Abu, ini sangat jelas sekali walaupun pertanyaannya agak panjang.